Bab 376, Pemuda Pucat. Dengan hanya tahap budidaya penempaan tulang, Lin Ming telah mampu menyerap guntur ilahi naga banjir ungu yang hanya bisa dilakukan oleh Master Xiantian Tengah. Jika tidak ada rahasia apapun di dalam tubuh Lin Ming, Mu Yuhuang tidak akan pernah bisa mempercayai ini. Tapi, jika garis keturunan Lin Ming digunakan sebagai penjelasannya, dia dengan enggan bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, guntur ilahi naga banjir ungu mengandung kehendak brutal naga banjir. Jika ingin bertemu dengan garis keturunan yang lebih tangguh dan kuno, garis keturunan naga banjir ini akan terpesona hingga tunduk. Dengan bantuan Yuer, ini juga bisa menjelaskan bagaimana Lin Ming mampu menyerapnya. Mu Qianyu mengangguk, berkata, ini juga pertama kalinya murid melihat hantu di belakang Lin Ming. Ketika magang senior Sister King Hong kembali dari 7 lembah mendalam, dia menjelaskan kepadaku apa yang telah dia lihat. Itu mungkin pemandangan yang serupa, murid percaya bahwa ini adalah garis keturunan bangsawan kuno yang mirip dengan Pulau Phoenix ilahi milikku yang berhasil diperoleh Lin Ming melalui suatu kesempatan yang beruntung. Adapun kehidupan dan latar belakang Lin Ming, mereka sudah jelas diteliti oleh Divine Phoenix Island. Orang-orang biasa di kerajaan Sky Fortune telah menjadi manusia selama beberapa generasi, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memiliki garis keturunan seperti ini dari keluarganya. Jadi, satu-satunya alasan lainnya adalah surga telah memberinya keajaiban keberuntungan. Garis keturunan bangsawan kuno. Mu Yuhuang ragu-ragu. Mungkin masalahnya tidak sesederhana itu. Garis keturunan bangsawan kuno macam apa yang bahkan bisa menyebabkan garis keturunan Vermilion Bird di dalam dirinya menggigil ketakutan. Mungkinkah itu dewa binatang? Mu Yuhuang tidak berani mempercayai ini. Dewa binatang tidak ada di benua tumpahan langit. Dikatakan bahwa di atas benua tumpahan langit adalah alam para dewa. Tapi, bahkan di alam para dewa, dewa binatang adalah keberadaan yang sangat langka. Di mana Lin Ming menemukan esensi darah dewa binatang untuk ditransplantasikan ke garis keturunannya. Bahkan jika dia sudah sampai sejauh itu, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki penempat tulang bisa menyerap garis keturunan seperti itu? Bagaimanapun, memang benar bahwa Lin Ming memiliki garis keturunan rahasia di dalam dirinya, dan garis keturunan ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Namun, Mu Yuhuang tidak ingin membongkar rahasianya. Sebenarnya, peluang keberuntungan juga merupakan bagian dari takdir seseorang. Peluang keberuntungan yang besar datang dengan takdir yang juga besar. Takdir adalah kebenaran esensial yang dibutuhkan oleh bakat tak tertandingi untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Sejak zaman kuno, kelahiran kaisar yang tak tertandingi biasanya merupakan hasil dari akumulasi takdir dari karakter yang berdiri di puncak. Jika seseorang tidak memiliki takdir seperti itu namun tetap mendambakan hal-hal ini, mereka malah akan mendatangkan malapetaka yang tidak terduga pada dirinya sendiri. Sejarah telah membuktikan hal ini berulang kali sepanjang sejarah. Harta karun yang dianggap membawa malapetaka ini seringkali tak ternilai harganya. Namun, yang aneh adalah jika seseorang mendapatkannya, mereka akan mati seolah-olah terkena kutukan. Jika seseorang tidak memiliki takdir besar seolah-olah mereka adalah protagonis dunia, mereka tidak akan bisa mengumpulkan harta karun tersebut untuk mereka. Untuk melahirkan seorang jenius yang akan menjadi kaisar yang tak tertandingi, bahkan mungkin Pulau Phoenix Suci pun tidak memiliki takdir seperti itu. Terlebih lagi, Mu Yuhuang hanyalah seorang wanita tua dengan sisa hidup beberapa ratus tahun lagi. Harta karun yang membawa malapetaka ini bukanlah sesuatu yang mampu dia beli. Bahkan jika dia berhasil mendapatkannya dengan damai tanpa kecelakaan, dengan usianya, itu pada dasarnya tidak ada gunanya. Apa yang paling ingin dilihat Mu Yuhuang sekarang hanyalah Divine Phoenix Island miliknya yang bisa memasuki zaman kemakmuran. Di panggung seni bela diri, Lin Ming dan Xiao Qi bertarung sekali lagi. Kedua tombak itu bentrok. Satu sisi adalah seorang jenius keterampilan tombak dari Golden Bell Mountain yang setiap gerakannya mengandung prinsip-prinsip mendalam. Namun di sisi lain, dia memiliki pemahaman mendalam tentang potensi tombak. Meskipun keterampilan tombaknya sederhana dan kurang, setiap tombak seperti tanah longsor, setiap tombak seperti tsunami, setiap tombak mengandung kekuatan gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Keduanya cocok satu sama lain. Dentang 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 dentang. Dengan setiap serangan, gelombang kejut esensi sejati yang mengamuk meletus, warna biru bercampur dengan warna emas, menyebabkan tanah itu sendiri berguncang. Karena gelombang kejut yang kuat di udara, penonton yang menyaksikan adegan pertempuran ini seakan-akan menyaksikannya di bawah riak air yang berputar-putar. Setiap tombak yang Lin Ming keluarkan mengandung tekanan yang sangat besar. Meskipun tombak Xiao Qi mengandung kekuatan aneh, tombak itu sebenarnya dibubarkan secara paksa oleh kekuatan Lin Ming. Kedua pemuda itu bertarung dalam beberapa lusin gerakan. Lin Ming telah mengkonsumsi banyak esensi sejati, begitu pula Xiao Qi. Pertempuran ini adalah yang terpanjang yang pernah dilakukan Lin Ming. Dengan kekuatannya, dia bisa saja menggunakan jiwa guntur dan menang dengan kekuatan luar biasa. Namun, dia tidak melakukan hal ini. Dia membutuhkan pertempuran ini untuk melihat tingkat keterampilan yang bisa dicapai oleh permainan tombak seseorang. Xiao Qi berbalik, mengacungkan tombaknya. Meski skill tombak ini terlihat sangat lambat, namun hanya dalam sepersekian detik ujung tombaknya akan langsung tiba di hadapanmu. Keterampilan spasial yang aneh dan membingungkan ini hampir mustahil untuk dipertahankan. Bahkan Lin Ming tidak dapat sepenuhnya menghindari tombak dengan keterampilan spasial yang membingungkan. Ujung tombak itu bergesekan dengan esensi sejati tubuh Lin Ming, dan dengan suara robekan,
tombak emas yang sangat tajam telah menembus esensi sejati tubuh Lin Ming, hanya mengambil sedikit sentuhan darah. Xiao Qi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dalam serangan itu, dia merasa tombaknya seperti menusuk besi, namun tidak mampu menimbulkan banyak kerusakan. Tapi pada saat yang sama, tombak Lin Ming datang menghancurkan seperti longsoran salju. Xiao Qi dengan cepat mengangkat tombaknya untuk memblokir. Dentang. Begitu pukulan ini menghantam, tombak emas di tangan Xiao Qi melengkung menjadi bulan sabit. Dia terhuyung mundur, setiap langkahnya menciptakan bekas yang dalam di tanah. Ubin panggung yang ditopang formasi susunan pecah karena tekanan kakinya, retakan mengotori panggung. Setelah mundur 70 hingga 80 kaki, Xiao Qi akhirnya berhenti. Dia merasa lengan kanannya mati rasa, dan bahkan jari-jarinya gemetar. Kekuatan dan potensi tombak yang mengerikan. Meskipun dia berhasil memblokir serangan terakhir itu, dia merasakan darah di dalam tubuhnya bergolak dan meridiannya mengalami gangguan gila. Di antara penonton, sesepuh Golden Bell Mountain tersentak. Anak laki-laki yang menakutkan. Qier menggunakan teknik khusus untuk melepaskan kekuatan pada tubuhnya. Kekuatan dan potensi tombak Lin Ming yang dia keluarkan mengalir di sepanjang otot dan kerangka Qier, memasuki tanah melalui kakinya. Meskipun dia telah membiarkan begitu banyak kekuatan melewatinya, dia masih terluka. Kekuatan potensi tombak ini seperti gunung yang menimpamu. Memang, anak laki-laki ini benar-benar jenius dalam tombak. Namun sayang sekali dia tidak memiliki master hebat yang bisa mengajarinya keterampilan tombak. Jika semua yang dia pelajari hanyalah keterampilan teknik tombak dasar, maka itu benar-benar sia-sia. Tetua Golden Bell Mountain lainnya berkata dengan sedikit penyesalan, jelas sedih karena Lin Ming tidak bergabung dengan Golden Ball Mountain miliknya. Haha, pertarungan yang hebat. Xiao Qi tiba-tiba menyingkirkan tombaknya. Seluruh dahinya dipenuhi keringat, dan wajahnya memerah. Darah melonjak di dalam tubuhnya, dan dia jelas telah menghabiskan banyak kekuatan. Sama di sini, Lin Ming juga terengah-engah. Setelah beberapa pertempuran terus-menerus, bahkan dengan pil untuk melengkapi dirinya, dia telah mengkonsumsi lebih dari 70% esensi sejatinya. Tidak hanya itu, di dalam esensi sebenarnya dari tubuhnya, terdapat banyak faktor yang kompleks dan aneh. Kekuatan tempur Lin Ming saat ini kurang dari setengah kondisi optimalnya. Kamu hanya monster. Anda bertarung melalui 5 pertandingan sengit berturut-turut, namun Anda masih bisa bertarung hingga tingkat ini dan memiliki sisa energi. Saya mengaku kalah. Xiao Qi menghela nafas, menyesali hasilnya. Dia telah seimbang dicocokkan dengan Lin Ming, tapi ternyata daya tahan Lin Ming jauh lebih besar dari miliknya. Jika mereka terus melanjutkan, kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Pertarungan yang bagus. Lin Ming menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Selama pertandingan melawan Xiao Qi ini, dia telah belajar banyak hal dan mendapatkan banyak wawasan. Sepertinya dia benar-benar perlu mencari manual seni tombak untuk menutupi kekurangannya di sana. Setelah Xiao Qi mengaku kalah sendiri, seluruh penonton terdiam. Murid langsung terkuat di bawah 6 murid utama sebenarnya telah kalah. Senior magang, saudara Xiao dikalahkan. Bahkan murid wilayah 5 elemen yang sangat mendukung Xiao Qi tidak dapat menerima ini. Yang benar adalah, ketika Lin Ming tidak menggunakan kekuatan guntur dan api ini, namun masih mampu bertarung secara seimbang dengan Xiao Qi hanya dengan menggunakan permainan tombaknya, mereka sudah meramalkan akhir bahwa Xiao Qi akan kalah. Hanya saja mereka tidak mau menerima kenyataan ini. Senior magang, saudara Xiao kalah. Di atas Xiao Qi, hanya ada 6 murid langsung yang hebat. Meskipun semua orang tahu bahwa Lin Ming sudah menghabiskan seluruh energinya, tidak ada murid langsung yang naik ke panggung untuk menantangnya. Kemenangan beruntun Lin Ming telah membuat mereka terengah-engah, dan tidak ada yang memiliki keberanian atau kualifikasi untuk menantangnya. Lin Ming menelan pil dan menopang dirinya di atas panggung menggunakan tombaknya. Kali ini, dia tidak menantang siapapun untuk bertarung. Dia sangat sadar bahwa jika dia bertarung lagi, itu akan melawan murid utama. 6 murid utama yang hebat, tidak diketahui berapa banyak yang bisa dia lawan. Lin Ming menoleh untuk melihat Mu Dingshan dan melihat bahwa dia sedang bersiap. Berikutnya adalah kontes antar murid utama. Dingshan, Xiao Qing, jika kamu bertarung, cobalah untuk menunda sebanyak mungkin agar Lin Ming memiliki lebih banyak waktu untuk pulih. Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing secara bersamaan mendengar transmisi suara esensi sebenarnya dari wanita tua Yu Huang. Ya, Master Sekte yang terhormat. Di dalam area perjamuan Sekte Thunder Chess, pemuda pucat itu melirik ke arah Zhou Lai, memerintahkannya untuk naik ke atas panggung. Kamu menantang Lin Ming untuk menarik keluar Mu Dingshan, aku akan membantumu membawanya. Kata pemuda pucat itu dengan singkat. Zhou Lai mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak ingin melakukan sesuatu yang berbahaya seperti memanfaatkan seseorang saat mereka berada dalam situasi rentan. Ini bukanlah tindakan seorang pria sejati. Dengan hadirnya begitu banyak penonton, dia tidak boleh kalah. Hehe, ada apa? Anda pikir Anda memanfaatkan seseorang saat mereka sedang terpuruk? Baiklah, kita akan istirahat dan mencari alasan lain ketika mereka kalah. Pemuda pucat itu berbicara dengan santai, kata-katanya membawa nada angkuh yang membuat Zhou Lai merasa tidak nyaman. Orang ini tampaknya sangat tertarik dengan apa yang dia katakan sebelumnya, dan ingin menantang murid langsung dari Divine Phoenix Island sendirian. Apa yang dia inginkan dari semua ini? Zhou Lai berpikir dengan bingung. Pada saat ini, pemuda pucat menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berkomunikasi dengan Lei Jingtian. Kemudian,
Lei Jingtian berdiri dan tersenyum. Tuan Besar Yu Huang, Lin Ming di Pulau Besar Anda benar-benar pahlawan dari kalangan muda. Namun, setelah dia berkompetisi melawan 5 master dari wilayah 5 elemen milikku, sepertinya dia sudah kehabisan tenaga. Bagaimana kalau kita melakukan gencatan senjata dan istirahat agar Lin Ming bisa beristirahat? Setelah itu akan menjadi kompetisi terakhir antar murid utama. Bagaimana? Alis tipismu Yu Huang terangkat. Orang ini, apa yang diinginkan musang kecil ini? Apa yang dia pikirkan? Dia benar-benar menawarkan untuk mengadakan gencatan senjata sesaat. Harus diketahui bahwa Lin Ming telah menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan jika Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing dapat menunda beberapa pertandingan sehingga Lin Ming dapat beristirahat, dia masih tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat ini. Setelah Lei Jingtian berbicara, dia duduk sambil tertawa ceria sebelum menunggu jawaban Mu Yu Huang. Zhou Lei bingung, siapakah pemuda pucat ini? Tampaknya tuannya sangat memedulikan pendapatnya. Orang ini diselimuti misteri, dia seperti ular yang sangat dingin. Guru mengatakan bahwa dia adalah talenta peringkat Sein yang dia temukan di wilayah utara, tetapi saya selalu merasa bahwa penjelasan ini terlalu tidak masuk akal. Bakat bela dirinya sangat bagus dan dia juga memahami banyak metode kultivasi yang berbeda. Kultivasinya hanya di ranah awal Hautian, namun dia bisa dengan mudah mengalahkanku. Tidak hanya itu, tapi sepertinya dia mengetahui beberapa rahasia tentang benua tumbuhan langit, seperti legenda orang suci. Pasti ada masalah dengan pria ini. Siapa dia? Untuk beberapa waktu, Zhou Lei bahkan curiga bahwa orang pucat itu dirasuki oleh monster purba. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya ada di novel fantasi, dia tidak tahu apakah hal-hal seperti kepemilikan itu ada. Saat Zhou Lei sedang melamun, Lei Jingtian sedang bertukar transmisi suara esensi sejati dengan pemuda pucat. Kami akan mengikuti semuanya sesuai rencanamu. Acara akan berjalan lancar. Bagus sekali. Bab 377, Putra Suci Wilayah Iblis. Istirahat sementara diputuskan menjadi 2 jam. Di atas panggung, dupa yang tebal dan tinggi ditempatkan sebagai pengatur waktu. Lei Jingtian duduk di kursinya, matanya terpejam merenung. Zhou Lei duduk di sampingnya, dengan cemberut memperhatikan pemuda pucat itu, melihatnya di sisi lain meja perjamuan, sebotol anggur berkualitas berusia 100 tahun di satu tangan dan cangkir batu giok di tangan lainnya, diminum dengan bebas. Xiaoling, menurutmu siapa orang Lei Mubai itu? Zhou Lei memiliki rasa curiga yang mendalam di dalam hatinya yang telah terlalu lama membebani dirinya dan dia mau tidak mau bertanya kepada adik perempuannya. Hah? Orang apa? Zhou Xiaoling tampak bingung saat dia mengambil buah roh dan menggigitnya. Bukankah magang senior, saudara Lei adalah bakat peringkat suci yang ditemukan guru dari wilayah utara? Hehe, ngomong-ngomong, wilayah 5 elemen kita belum memiliki bakat peringkat Sein selama beberapa ratus tahun terakhir. Kali ini 6 sekte lainnya akan benar-benar ketakutan. Saya tidak sabar untuk melihat ekspresi terkejut mereka, betapa lucunya mereka. Zhou Lei mengerutkan kening, memikirkan ada sesuatu yang tidak beres. Zhou Xiaoling terus berkata dengan bangga, kakak, kamu tidak tahu, tapi ketika jamuan makan dimulai, dan si idiot Zhan Yunjian itu berbicara tentang Lin Ming, dia juga mendesah tentang betapa hebatnya Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Hehe, aku ingin tersenyum saat itu, tapi aku menekannya dan tidak menyebut senior magang, saudara Lei. Kalau tidak, jika Zhan Yunjian tahu bahwa senior magang, saudara Lei bahkan lebih galak daripada Mu Qianyu dan Mu Bingyun pada usia mereka, aku ingin tahu ekspresi lucu seperti apa yang akan dia miliki. Betapa lucunya si pembual sombong Zhan Yunjian mengira dia memiliki pemahaman yang baik tentang bakat sekte Thunderclass kami. Kali ini rahangnya pasti akan jatuh. Saat Zhou Xiaoling berbicara, dia memasang ekspresi sangat puas di wajahnya, wajah kecilnya memeras seolah kehormatan besar itu juga miliknya. Dia berhenti memakan buah rohnya, malah menatap kosong dengan ekspresi penuh kerinduan. Saya benar-benar ingin melihat magang senior, saudara Lei naik ke atas panggung dan mengalahkan semua orang. Mu Dingshan, Mu Xiaoqing, dan terutama Lin Ming yang pecundang itu. Saya harap Lin Ming dipukuli sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Saat Zhou Xiaoling berbicara, dia menjadi semakin bersemangat seolah-olah dia tidak bisa berhenti mengoceh. Namun saat dia berbicara, ekspresi Zhou Lei menjadi semakin jelek. Dia memiliki firasat yang sangat gelap di dalam hatinya, seolah-olah ajalnya telah tiba. Saat dia melihat ekspresi Zhou Xiaoling memerah karena kegembiraan dan kegembiraan, firasat menakutkan itu akhirnya terpenuhi. Dia menggunakan transmisi suara esensi sejati dan dengan tajam bertanya, Xiaoling, jangan bilang kamu menyukai anak itu. Xiaoling tiba-tiba membeku, lalu langsung tersipu. Dia seperti anak kucing kecil yang ekornya diinjak. Kakak, berhentilah mengada-ada. Hati Zhou Lei bergetar, ini buruk. Jika adik perempuannya menyukai laki-laki itu, maka ini akan menjadi tragedi. Bahkan jika tidak ada masalah dengan status Lei Mubai, Zhou Lei tahu bahwa pria pucat dan tampak menyeramkan ini tidak akan pernah menganggap serius adiknya. Paling-paling, dia akan menjadi mainan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Zhou Xiaoling tidak akan pernah mendengarkan apapun yang dia katakan. Tidak hanya itu, kuncinya adalah bahwa semua yang dia miliki hanyalah asumsi yang tidak berdasar, dan bahkan tidak ada sedikit pun bukti yang mendukung kecurigaannya. Orang ini, setengah jam berlalu, banyak orang di jamuan makan sudah pergi untuk beristirahat, pergi ke kamar kecil, mengobrol, tertawa, atau mengadakan kompetisi kecil satu sama lain. Seluruh gunung penuh dengan aktivitas.
Lei Mubai duduk di meja perjamuan sepanjang waktu, minum perlahan. Mu Yuhuang memperhatikanku. Lei Mubai tiba-tiba berkata menggunakan transmisi suara esensi sejati. Mata Lei Jingtian masih terpejam dalam meditasi, setenang sebelumnya, Mu Yuhuang sudah berada di ranah inti revolve akhir. Bahkan jika Anda mencoba menyembunyikan energi Anda tidak dapat lepas dari akal sehatnya, Anda juga tidak dapat menyembunyikan esensi sejati yang kental dari tubuh Anda. Lei Mubai mencibir, paling-paling dia hanya melihat bahwa kultivasi saya dalam, tetapi dia tidak akan bisa melihat melalui seni iblis kuno yang saya kembangkan. Saya bergabung dengan Sekte Thundercrest 3 tahun lalu ketika saya berusia 14 tahun, dan sudah lama berada di sana. Saya juga telah mempraktikkan metode budidaya inti dari Sekte Thundercrest. Sungguh, saya tidak berbeda dengan murid sejati. Saat dia mengetahui bahwa aku adalah bakat peringkat Saint dari Sekte Thundercrest, paling banyak dia akan curiga, tapi dia tidak akan bisa menemukan kesalahan apapun padaku. Pemuda pucat itu sangat percaya diri. Dia mempraktikkan metode budidaya yang ditemukan oleh leluhur gurunya 300 tahun yang lalu dalam sebuah gulungan di dalam beberapa reruntuhan kuno Laut Selatan. Bahkan jika Mu Yuhuang adalah kaisar yang tak tertandingi, dia tidak akan bisa melihat statusnya menggunakan titik ini. Setelah seni iblis kuno disebutkan, Lei Jingtian tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya, suaranya rendah, tuanmu tidak akan menarik kembali kata-katanya, kan? Pemuda pucat itu dengan licik tersenyum, tentu saja tidak. Perang antara wilayah Demon Laut Selatan dan Pulau Phoenix ini akan menjadi perang abadi yang melibatkan seluruh wilayah Cakrawala Selatan. Ini bukanlah sesuatu yang akan diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 tahun. Ketika saatnya tiba, kita juga akan mengandalkan bantuan penguasa Sekte Thundercrest, jadi bagaimana tuanku bisa mengingkari janjinya? Karena guru telah berjanji untuk memberikan gulungan lapisan pertama seni iblis kuno kepada penguasa Sekte Thundercrest, gulungan itu akan dikirimkan ke tangan Anda sebulan dari sekarang. Lei Jingtian mendengus dan dengan dingin berkata, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesali kata-katamu. Haha tentu saja, jika tidak, jika Anda menggalang aliansi antara wilayah 5 elemen dan Pulau Phoenix Ilahi, wilayah Iblis Laut Selatan saya akan mendapati perang ini semakin sulit. Tentu saja, karena Anda sekarang telah menghancurkan aliansi antara Divine Phoenix Island dan wilayah 5 elemen, itu benar-benar tindakan yang patut dipuji. Saya akan melaporkan hal ini dengan jujur kepada tuan saya sehingga penguasa dapat memperoleh manfaat. Kalau begitu aku harus merepotkan putra suci. Selama kondisi orang tua ini terpenuhi maka semuanya akan baik-baik saja. Yakinlah, wilayah Iblis Laut Selatan milikku hanya tertarik bekerja sama dengan wilayah 5 elemen dan tidak tertarik pada konflik. Wilayah 5 elemen berjarak beberapa juta mil jauhnya dari wilayah Cakrawala Selatan. Bahkan jika wilayah Demon Laut Selatan milikku menjadi tanah suci di masa depan, kami tidak akan mengancam wilayah 5 elemen. Lei Jingtian tidak menunjukkan ekspresi. Meskipun putra suci dari wilayah Iblis Laut Selatan ini seperti ular yang dingin dan penuh perhitungan, kata-katanya tentang masalah ini masih terdengar jujur. Selama berabad-abad, dia belum pernah mendengar tentang tanah suci yang melintasi 2 wilayah untuk menaklukkan wilayah lain. Awalnya, bahkan Silent Demon Emperor City tidak menimbulkan gelombang di wilayah Cakrawala Selatan. Lei Jingtian menutup matanya dan perlahan berkata, setelah wilayah Demon Laut Selatan menaklukkan Pulau Phoenix Ilahi, akankah mereka bisa menjadi tanah suci? Ini mungkin akan jauh lebih sulit. Untuk menjadi tanah suci, kemungkinan besar kita harus menelan sekte luar angkasa di Re dan kuil misteri tertinggi. Kata Lei Mubai sambil menggelengkan kepalanya. Sekte kelas 5 yang normal masih sangat jauh dari menjadi tanah suci. Mereka mungkin membutuhkan akumulasi kekuatan ratusan atau bahkan 1000 tahun lagi. Untuk menjadi tanah suci, menjarah lebih banyak sumber daya tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah mengembangkan kaisar yang tak tertandingi. Saya yakin Yang Mulia Putra Suci akan memiliki peluang menjanjikan untuk mencapai hal ini. Kata Lei Jingtian sambil menatap Lei Mubai, pujian langka datang darinya. Haha, Lei Mubai tersenyum. Meskipun dia tahu dia hanya menyanjungnya, itu tetap membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Dulu, saya mungkin tidak begitu percaya diri. Tapi sekarang saya memiliki Devil Tome kuno di tangan saya, dan dengan kompatibilitas fusi energi asal guntur kelas 7, saya benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Namun, aku juga membutuhkan takdir yang besar untuk menimpaku. Sesuatu seperti takdir benar-benar merupakan gagasan yang sulit dipahami dan penuh teka-teki. Dalam jarak 100 juta mil dari benua tumpahan langit, terdapat triliunan orang. Di antara begitu banyak orang, ada juga orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka yang mampu mengklaim gelar kaisar tak tertandingi sangatlah langka. Selain monster tua yang bersembunyi di daerahnya masing-masing dan mencari terobosan, monster yang benar-benar dikenal dunia tidak lebih dari 10 individu. Bahkan 10 orang ini sangat tertutup dalam pergerakan dan lokasinya. Mungkin ada beberapa yang sudah naik ke alam yang lebih tinggi. Peluang yang hampir nol ini telah menyebabkan banyak orang jenius menghela nafas kecewa. Bahkan jika mereka adalah talenta peringkat Saint, kemungkinan besar mereka akan berhenti di ranah inti berputar akhir, atau bahkan ranah inti berputar yang ekstrim. Para jenius yang ingin menjadi kaisar yang tak tertandingi harus mengalami peluang keberuntungan yang sangat besar, atau bahkan banyak dari mereka. Inilah yang disebut takdir yang dibutuhkan seseorang.
Dalam arti tertentu, Lei Mubai dapat dilahirkan dalam sekte kelas 5, diterima sebagai murid master sekte, dan bahkan kemudian mengembangkan buku iblis kuno, juga bisa dianggap semacam takdir. Setiap kaisar yang tak tertandingi akan mengumpulkan takdir yang sangat besar di tubuh mereka. Sebagai anak muda, mereka akan menjadi orang-orang jenius yang menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang tidak disengaja, peluang keberuntungan yang tak ada habisnya, dan kekuatan mereka akan melampaui semua orang lain. Mereka akan mengguncang dunia, menunjukkan penghinaan terhadap semua pahlawan lainnya. Ketika para kaisar yang tak tertandingi ini masih muda, mereka mungkin akan menghadapi banyak lawan yang tangguh. Misalnya, rekan-rekan yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Dalam domain mereka, mereka akan disebut sebagai junior teratas sekte mereka. Namun, ketika orang tersebut terjatuh, dikalahkan oleh orang lain yang berada dalam kultivasinya, atau bahkan seseorang yang telah melompati alam demi mengalahkannya, maka kemenangan itu perlahan-lahan akan meresap ke dalam tulang mereka, menjadi keyakinan yang tertanam dalam diri mereka, hati mereka, menjadi bagian dari kekuatan dan bakat mereka. Melawan segala rintangan, mereka tidak akan takut. Keyakinan ini, ditambah takdir yang berkumpul pada mereka, akan cukup bagi seorang jenius untuk terbang ke surga. Untuk masuk ke ranah inti berputar sebelum usia 30 tahun, untuk mencapai inti revolving ekstrim sebelum usia 50 tahun, dan menjadi kaisar tanpa tandingan sebelum usia 100 tahun. Namun, begitu seseorang melewati usia ini, akan menjadi terlalu sulit untuk maju lagi dalam kultivasinya. Misalnya, seseorang seperti Mu Yu Huang. Tas tua Mu Yu Huang itu hanya akan mampu meningkatkan budidayanya sendiri dalam skala kecil bahkan jika dia menggunakan waktu 100 tahun. Baginya, ini sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Misalnya, seseorang seperti Lei Jingtian. Dia sudah terjebak di ranah inti berputar tengah selama 150 tahun penuh, dengan gila-gilaan mencoba mengatasi lumpur yang dia alami. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat rencana mengerikan untuk bekerja sama dengan wilayah Demon Laut Selatan? Ini semua agar dia bisa mengolah iblis Tome kuno. Lei Jingtian tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan tenang berkata, anak laki-laki bernama Lin Ming itu mungkin menjadi lawanmu di masa depan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Divine Phoenix Island benar-benar akan menghasilkan senjata sebagus itu. Apakah kamu tidak takut dia akan mencuri posisimu? Bagaimana kamu berencana menghadapinya? Haha, aku akan memikirkan masalah ini setelah Divine Phoenix Island hancur. Lei Mubai berkata dengan ringan. Dalam keadaan normal, ketika dua sekte teratas menyatakan perang satu sama lain, mereka pertama-tama akan menghancurkan inti kekuatan musuh mereka. Ini akan menjadi pembangkit tenaga listrik Xiantian dan Revolving Core. Adapun murid sekte ini, mereka tidak akan sengaja dibidik. Perang antar sekte besar akan berlangsung paling lama 1 atau 2 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mustahil bagi seorang junior untuk menjadi master inti revolving pada saat itu. Dengan demikian, mereka tidak akan mempunyai pengaruh dalam perang. Sebaliknya, setelah perang berakhir, para murid sekte yang dihancurkan akan berada di bawah ancaman kematian. Di bawah tekanan ini, ada banyak orang yang bersedia mengkhianati sekte mereka dan bergabung dengan pemenang. Mereka bersedia diberi segel pembatas dan digunakan. Inilah yang biasanya dilakukan sekte setan setelah perang. Karena mereka juga akan menderita kehilangan monster dalam jumlah besar, mereka memerlukan tenaga tambahan untuk membangun kembali sekte mereka. Lei Mubai melirik Lin Ming, cemoohan kental dalam suaranya saat dia berkata, setelah Divine Phoenix Island dihancurkan, jika dia tahu apa yang baik bagi mereka, dia akan menjadi anak kecil yang baik dan membiarkan South Sea Demon Regionku memberi batasan. Segel padanya, jika tidak, saya akan menyedot esensi darahnya dan menggunakannya untuk mengembangkan seni bela diri saya, dan saya akan menggunakan mayatnya sebagai pelindung zombie untuk diri saya sendiri. Itu seharusnya memanfaatkan dia sebaik-baiknya. Saat Lei Mubai berbicara, dupa yang panjang dan tebal di atas panggung mulai terbakar perlahan sampai habis. Bab 378, Udara Ungu Fajar dari Timur, sepasang naga akan berjuang. Para murid Divine Phoenix Island dan Five Element Region telah kembali sebelum istirahat 2 jam berakhir, dengan cemas menunggu untuk melihat bentrokan tak tertandingi yang akan terjadi selanjutnya. Dalam ingatan para murid ini akan menjadi duel tingkat tertinggi yang pernah terjadi antara wilayah 5 elemen dan Pulau Phoenix Ilahi sejak mereka dapat mengingatnya. Ini adalah peristiwa langka yang bahkan tidak terjadi sekali dalam 1 dekade, tentu saja, tidak ada yang mau melewatkannya. Haha, ini akan segera dimulai, aku tidak sabar. Lin Ming, magang senior, saudara Dingshan, magang senior, Suster Xiaoqing, trifecta terhebat. Bisakah wilayah 5 elemen berhasil menghentikan mereka? Saya sangat menantikan untuk melihat pertarungan senior magang, saudara Lin Ming. Untuk memungkinkan senior magang, saudara Lin Ming memulihkan kondisi primanya, dia harus menjadi yang terakhir. Saya ingin tahu berapa banyak murid utama yang bisa diatasi oleh Lin Ming. Para murid Divine Phoenix Island dengan penuh semangat berdiskusi. Mereka memiliki kepercayaan diri yang besar pada Lin Ming. Lin Ming hanya menggunakan tombaknya untuk menyamakan kedudukan dengan Xiao Qi, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengan murid utama. Oleh karena itu, murid-murid kecil Divine Phoenix Island ini telah mengambil Lin Ming sebagai idola mereka, dan bukannya mengatakan bahwa Lin Ming tidak bisa menang, mengatakan bahwa dia sebenarnya bisa mengalahkan beberapa murid utama. Tentu saja, para murid wilayah 5 elemen tidak akan pernah mengakui hal ini.
Mereka masih percaya bahwa Lin Ming akan menderita kekalahan telak dalam pertempuran terakhirnya. 6 murid utama yang hebat adalah murid paling menonjol dari sekte mereka yang telah melewati berbagai proses seleksi. Namun dalam hal kondisi mental dan moral para murid wilayah 5 elemen ini, jika junior paling kuat dari sekte mereka dikalahkan oleh seseorang yang bahkan lebih muda dari mereka, ini akan menjadi pukulan serius bagi harga diri mereka. Dupanya akhirnya padam. Saat Mu Yuhuang hendak berdiri untuk berbicara, dia benar-benar terkejut. Dia menoleh ke arah pintu masuk alun-alun perjamuan, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sesaat kemudian, dia segera bangkit untuk menemui pendatang baru itu. Penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka melihat seorang wanita tua dengan rambut perak berkilau berjalan ke alun-alun, bersandar pada tongkat dengan senyuman di wajahnya. Dia mengenakan selendang panjang yang disulam dengan 100 burung dan burung phoenix, dan mahkota burung phoenix merah ditempatkan di kepalanya. Dia sudah sangat tua, tidak ada bedanya dengan wanita fana yang berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Semua orang ketakutan. Para murid Divine Phoenix Island tercengang tak bisa berkata-kata. Apakah itu leluhur agung? Leluhur agung sebenarnya telah datang. Saya sudah berada di sekte ini selama puluhan tahun, namun ini adalah pertama kalinya saya melihat leluhur agung. Leluhur agung Divine Phoenix Island adalah seorang wanita bernama Mu Fengxian. Kultivasinya berada di ranah inti berputar yang ekstrim, dan di masa lalu dia adalah orang suci dari Pulau Phoenix Ilahi. Di masa mudanya, dia juga merupakan talenta peringkat Sein. Dari mereka yang hadir, selain beberapa master inti revolving, sisanya hanya melihat penampilan Mu Fengxian dalam potret. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Mu Fengxian mengasingkan diri di pegunungan belakang Divine Phoenix Island, tidak lagi peduli dengan urusan manusia. Tidak ada yang mengira selama kompetisi perjamuan ini, Mu Fengxian akan benar-benar muncul. Harus diketahui bahwa Mu Fengxian telah melihat adegan kompetisi tingkat tinggi yang langka ini berkali-kali. Ketika dia masih muda, dia juga berpartisipasi dalam banyak acara ini, dan bahkan menjadi seorang juara, menaklukkan semua elit heroik, namanya mengguncang dunia. Bisa dibilang kejadian seperti ini adalah hal sepele baginya. Dia tidak perlu repot-repot menghadirinya. Jadi ketika Mu Fengxian tiba, semua orang sangat terkejut. Elder Master, kenapa Anda datang secara pribadi? Mu Yuhuang bertanya dengan bingung. Haha, di pegunungan belakang, aku melihat udara ungu naik dari timur, sepasang naga akan meronta. Hari ini, sebuah peristiwa besar akan terjadi, naga sejati akan lahir. Meski begitu, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Tubuh tua ini ingin keluar dan melihatnya. Naga sejati akan lahir. Sepasang naga akan berjuang. Mu Yuhuang kaget, Mu Fengxian tanpa ragu mengacu pada Lin Ming. Tapi, apakah naga lainnya, pemuda aneh dari sekte Thundercrest? Mu Yuhuang memperhatikan bahwa Mu Fengxian benar-benar mengamati Lei Mubai, dan alisnya yang ramping menyatu. Sekte Thundercrest benar-benar memiliki bakat peringkat Sein. Pantas saja Lei Jingtian begitu berani tadi. Bahkan dalam menghadapi kinerja menakjubkan Lin Ming, ia mempertahankan perasaan bahwa ia mengendalikan semua peristiwa. Setelah Mu Fengxian melirik Lei Mubai, dia hanya tersenyum sambil menatap Lin Ming. Setelah beberapa saat, dia kemudian mengangguk dengan ekspresi puas. Saat Mu Yuhuang memegang tangannya, dia berjalan ke kursi kehormatan dan duduk dengan tenang. Lin Ming menatap wanita tua ini. Inti berputar ekstrim. Itu hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Tentu saja, satu langkah ini tidak berbeda dengan parit, untuk menyeberanginya sangatlah sulit. Di dalam area perjamuan sekte Thundercrest, Lei Jingtian melihat Mu Fengxian muncul dan kehilangan sedikit ketenangannya. Tas tua ini, kenapa dia keluar? Dia seharusnya tidak melihat kekurangan apapun. Lei Mubai mengerutkan kening. Dia seharusnya tidak melakukannya. Meskipun Mu Fengxian seperti hantu tua, masih mustahil baginya untuk mengenali metode kultivasi saya. Tidak hanya itu, saya juga mengembangkan hukum guntur mendalam 9 surga dari sekte Thundercrest dan saya mengendalikan jiwa guntur. Mengatakan bahwa saya adalah murid sekte Thundercrest sejati tidaklah berlebihan. Saya harap begitu. Setelah memikirkannya lagi, Lei Jingtian juga berpikir tidak akan ada yang salah. Bahkan wakil penguasa sekte Thundercrest pun tidak mengetahui status Lei Mubai. Ekspresi Lei Mubai suram saat dia berkata, tas tua Mu Fengxian ini, aku bertanya-tanya berapa puluh tahun lagi umurnya yang tersisa. Melihat usianya, dia mungkin berusia tidak kurang dari 700 tahun. Setelah seorang seniman bela diri mencapai ranah inti berputar, tergantung pada kondisinya, mereka dapat mencapai umur 500 tahun hingga 800 tahun. Seorang seniman bela diri juga menua dengan sangat lambat. Misalnya, meskipun Mu Yuhuang sudah berusia 400 sampai 500 tahun, ia masih memiliki penampilan seperti wanita parubaya yang sangat cantik. Tapi, ketika hidupnya hampir mencapai akhir, dia akan menua dengan cepat hingga dia menjadi seperti Mu Fengxian dengan sisa hidup beberapa puluh tahun lagi. Awalnya, wilayah di Laut Selatan berencana menunggu sampai Mu Fengxian meninggal sebelum mereka menyerang Divine Phoenix Island. Tapi, Mu Qianyu dan Mu Bingyun tumbuh terlalu cepat. Jika Mu Fengxian tidak mati dan kedua saudara perempuan ini masih menerobos ke ranah inti berputar, mereka akan membuang-buang waktu. Keuntungan yang diperoleh tidak mampu mengimbangi kerugian yang terjadi. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu, memanfaatkan fakta bahwa kedua saudara perempuan itu belum dewasa.
Mu Fengxian meletakkan tongkatnya dan berkata, wanita tua ini hanya ingin melihat kesenangannya. Anda tidak perlu terlalu formal, lakukan seperti biasa. Meskipun Mu Fengxian mengatakan ini, di hadapannya, para murid Divine Phoenix Island sangat berhati-hati dan penuh hormat. Bagi mereka, Mu Fengxian adalah eksistensi yang hanya ada dalam teks kuno. Dalam banyak teks kuno Divine Phoenix Island, potret Mu Fengxian tercatat. Namun bagi Mu Fengxian sendiri, murid-murid yang lebih muda tidak pernah melihatnya. Mu Fengxian hanyalah karakter legenda, tidak ada yang berani gegabah di depannya. Namun, meski mereka berhati-hati, dengan kedatangan Mu Fengxian, tontonan akbar kompetisi ini telah mencapai puncaknya, menyebabkan para murid menggigil kegirangan. Dengan pengumuman Mu Yuhuang, kompetisi akhirnya bisa dimulai. Seorang gadis berjubah biru bergerak, muncul seperti kepulan asap di atas panggung. Gadis ini adalah Mu Xiaoqing. Meskipun Mu Xiaoqing terlihat biasa-biasa saja, dia memiliki temperamen yang sangat agung dan anggun yang memberikan perasaan segar. Murid ketua fraksi Luan Biru Pulau Phoenix Ilahi Mu Xiaoqing, 19 tahun. Saya menantang semua elit heroik dari 6 sekte wilayah 5 elemen. Mohon saran. Sepertinya Mu Xiaoqing yang naik ke panggung lebih dulu. Di dalam area perjamuan sekte Thunder Chess, Lei Mubai tersenyum tipis. Mu Xiaoqing lebih lemah dari Mu Dingshan, itulah alasan dia dikirim lebih dulu. Tanpa menunggu murid utama lainnya merespons, Lei Mubai memasuki panggung. Saat Lei Mubai berjalan di atas panggung, dia segera menarik perhatian semua orang. Bahkan Putri Sunfire Huoruyan yang bersiap untuk maju pun terkejut. Siapa orang ini? Apakah dia muncul begitu saja? Sekte Puncak Petir, bukankah Thunder Celap Zhou Lai memasuki panggung? Orang baru, saya tidak ingat melihat karakter seperti itu di dalam Sekte Thunder Chess. Para murid wilayah 5 elemen mulai berbicara di antara mereka sendiri. Dalam pertarungan tingkat ini, hanya murid utama yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Bagi orang lain yang naik panggung, itu sungguh memalukan. Bahkan ada banyak murid Thunder Chess yang tidak mengetahui siapa Lei Mubai ini. Mereka hanya melihat orang pucat ini berjalan bersama Thunder Sovereign. Mereka percaya bahwa dia adalah murid baru dan tidak terlalu memperhatikannya, tetapi tampaknya orang tersebut mempunyai keberanian untuk secara terbuka melangkah ke atas panggung. Apa yang sedang terjadi? Mu Xiaoqing mengerutkan kening, tidak berbicara. Tidak peduli siapa orangnya, sejak mereka naik ke panggung, dia akan memperlakukan mereka dengan setara dan tidak memihak. Dia mengambil pedang biru di tangannya dan dengan dingin berkata, lakukan gerakanmu. Haha, kakak magang seniormu, tidak perlu terburu-buru. Masih ada beberapa kata yang ingin saya ucapkan. Lei Mubai tersenyum. Namun, saat senyuman ini terlintas di wajahnya yang terlihat seperti belum pernah melihat matahari, senyuman tersebut malah memberikan perasaan yang sangat seram dan mengganggu. Lei Mubai menangkupkan tangan di depan dada, berkata, Lei Mubai dari Sekte Thunder Chess, 17 tahun. Dengan kata-kata tersebut, penonton dikejutkan, 17 tahun. Lei Mubai sangat tinggi, dan sulit untuk mengetahui berapa usianya. Tapi, dia sebenarnya berusia 17 tahun dan budidayanya sudah berada di ranah awal Hautian. Hasil ini setara dengan Mu Qianyu. Namun, seorang jenius berusia 17 tahun yang mampu mencapai ranah Hautian belum tentu memiliki bakat peringkat Sein. Meskipun ada orang-orang yang bakat budidaya bela dirinya menantang langit, mereka masih lemah dalam hal kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Dengan demikian, orang-orang ini tidak dapat dianggap sebagai talenta peringkat Sein. Mu Qianyu memiliki kompatibilitas fusi energi asal api kelas 7 dan juga memiliki garis keturunan Vermilion Bird yang sangat murni dan kaya. Dikombinasikan dengan metode kultivasinya yang luar biasa, dia mampu memenuhi syarat sebagai talenta peringkat Sein. Adapun Lei Mubai, tidak mungkin untuk menentukan apakah dia kuat atau lemah. Zhan Yunjian menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Lei Mubai. Dia ingat saat jamuan makan dimulai, Zhou Xiaoling tersenyum nakal tentang sesuatu, seperti ada rahasia jahat yang dia simpan. Sekarang, Zhan Yunjian akhirnya menyadari apa maksud semua itu. Jadi begitulah adanya. Yang dipikirkan Zhou Xiaoling adalah pria ini. Bakat peringkat Sein. Sekte Thunder Chess benar-benar berhasil meningkatkan bakat peringkat Sein. Kulit Zhan Yunjian tenggelam. Sekte Thunder Chess sudah memiliki 2 master di Zhou Xiaoling dan Zhou Lai. Jika mereka juga memiliki bakat peringkat Sein. Lin Ming duduk di bawah panggung, menatap Lei Mubai dalam-dalam. Dari tubuh pria ini, dia bisa merasakan esensi sejati yang kental dan aura buas yang tersembunyi di dalamnya. Seolah-olah orang ini adalah binatang mengerikan yang datang dari jurang maut. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Lin Ming memberi penilaian dalam hatinya. Lei Mubai ini memberinya perasaan yang tak terduga. Di atas panggung, Lei Mubai menyilangkan tangan di punggung, tidak ada niat untuk beranjak dari posenya. Dia menunggu desas-desus menjadi tenang dan kemudian perlahan berkata, kepada semua senior di Divine Phoenix Island, saya memiliki 2 usulan kecil untuk diajukan. Saya ingin tahu apakah kita bisa mendiskusikannya di sini. Proposisi apa? Yang berbicara adalah Mu Yuhuang. Lei Mubai sedikit membungkuk pada Mu Yuhuang, dan tersenyum sambil berkata, proposisi pertama yang ingin saya buat adalah saya ingin menantang semua elit heroik muda di Divine Phoenix Island. Dengan kalimat ini, semua murid Divine Phoenix Island pada awalnya tercengang. Kemudian, bersama-sama, mereka semua meledak dalam kemarahan. Bab 379, meludahi wajahmu.
Tantang semua elit heroik di Divine Phoenix Island. Meskipun Lin Ming telah melakukannya beberapa saat yang lalu, dia terpaksa melakukannya oleh Elder Deep Earth Sect. Si Zongkun dari Sekte Deep Earth telah mengejeknya secara verbal, Lin Ming ini harus melakukannya, atau itu hanya akan melemahkan momentumnya. Namun, tidak ada yang memaksa Lei Mubai. Bukan hanya itu, tapi Lei Mubai tidak punya reputasi, tidak ada orang yang tahu siapa dirinya. Bagi seorang anak berusia 17 tahun untuk mencapai alam Hautian adalah peristiwa yang sangat menakjubkan, namun kecepatan kultivasi seseorang tidak selalu berkorelasi dengan kekuatan tempur yang sama baiknya. Meneriakkan tantangan secara terbuka kepada semua murid Divine Phoenix Island tidak berbeda dengan menendang kaki mereka, bagaimana mungkin murid-murid Divine Phoenix Island ini bisa mentolerir hal ini? Anak ini ingin mati. Dia pikir dia ini siapa? Dia ingin menantang semua elit heroik di Divine Phoenix Island milikku. F-Chuck, dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia junior magang, saudara Lin? Bahkan junior magang, saudara Lin menantang murid langsung dan tidak melawan murid utama. Orang ini terlalu sombong. Kakak laki-laki magang Lin seharusnya datang dan menghabisinya dalam sekejap. Para murid Divine Phoenix Island memarahi Lei Mubai ini sambil mengumpat. Bahkan murid wilayah 5 elemen tidak percaya bahwa Lei Mubai akan mampu melakukannya. Bahkan jika budidayanya tinggi, itu tidak berarti dia akan memiliki kekuatan tempur yang menantang langit. Bahkan jika kekuatannya mencapai bakat peringkat Sein, dia belum tentu menang. Divine Phoenix Island memiliki lebih dari 10 junior Hautian. Belum lagi orang lain, tapi hanya Mu Dingshan, Mu Xiaoqing, dan Lin Ming, ketiga orang ini mampu membuat Lei Mubai memakan kotoran. Senior, mohon bersabar, saya belum selesai berbicara. Saat Lei Mubai berdiri di atas panggung, dia tersenyum dengan penuh percaya diri. Ada fluktuasi esensi sejati yang menenangkan yang tersembunyi di antara kata-katanya. Dalam sekejap, semua murid yang lebih rendah dari wilayah Hautian terpengaruh, dan keributan mulai mereda. Lin Ming sedikit terkejut, mempengaruhi kekuatan jiwa secara langsung. Meskipun murid-murid yang terkena dampaknya adalah murid-murid kelas bawah, pengaruhnya sangat luas. Mampu mempengaruhi begitu banyak murid pada saat yang sama adalah suatu prestasi yang sungguh luar biasa. Hanya saja, fluktuasi kekuatan jiwa semacam ini memberi Lin Ming perasaan deja vu, seolah-olah dia pernah merasakannya sebelumnya. Namun ketika dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat di mana dia merasakannya. Apakah perasaannya salah? Lin Ming dengan hati-hati berpikir sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menemukan apapun. Dia hanya bisa menghubungkan ini sebagai suatu kebetulan atau kesalahannya sendiri. Lagi pula, terkadang akan ada fluktuasi kekuatan jiwa yang serupa antara dua orang yang tidak memiliki hubungan apapun. Itu seperti dua orang asing yang memiliki penampilan serupa. Di atas panggung, Lei Mubai terus berkata, saya melakukan itu, bukan karena saya memiliki niat jahat, tetapi hanya untuk satu hal, yaitu untuk membuktikan kekuatan dan bakat saya. Dengan ini, saya ingin melamar Divine Phoenix Island. Melamar. Setelah Lei Mubai berbicara, semua orang yang hadir membeku. Lin Ming juga kaget tak bisa berkata-kata, apa yang ingin dicapai orang ini. Ya, ini usulan saya yang kedua. Sekte Thunderclash saya ingin melamar Divine Phoenix Island, dan berharap kita dapat membentuk aliansi untuk bersama-sama melawan Sekte Iblis bersama-sama. Lamar pernikahan dengan Divine Phoenix Island, jalin aliansi, dan lawan Sekte Iblis bersama-sama. Kata-kata penting seperti itu hanya dapat diucapkan oleh tokoh-tokoh terkemuka dari Sekte Thunderclash, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mu Yuhuang mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Lei Jingtian. Lei Jingtian tertawa lalu berdiri. Dia berkata, Tuan Besar Yuhuang, Mubai adalah utusan tanpa batas dari Sekte Thunderclash saya dan membawa komando guntur ungu. Kata-kata yang dia ucapkan juga bisa mewakili Sekte Thunderclash saya. Utusan tanpa batas. Alis Mu Yuhuang terangkat. Di dalam Sekte Thunderclash, salah satu yang menyandang gelar tanpa batas adalah salah satu yang merupakan talenta peringkat Sein. Utusan tanpa batas juga setara dengan saintes dari Divine Phoenix Island, dan akan dapat mewarisi posisi sovereign. Adapun komando guntur ungu, itu adalah simbol otoritas besar. Dengan itu, seseorang dapat mengangkat atau memberhentikan para tetua di pelataran luar, atau memerintahkan para tetua di pelataran dalam. Jika kata-kata Lei Jingtian benar, maka Lei Mubai sudah menjadi tokoh kekuatan tertinggi dalam Sekte Thunderclash. Jika sosok sekuat itu ingin melamar, dan juga ingin membuktikan kekuatan dan bakatnya melalui pertarungan, tujuan pernikahan ini sudah jelas. Siapa yang ingin kamu nikahi? Mu Yuhuang bertanya langsung pada intinya. Kedua matanya bersinar sedingin es, menatap Lei Mubai dengan agresif. Jika seseorang yang berkemauan lemah menatap mata ini, hatinya akan merasa lemah dan tidak berani menoleh ke belakang. Namun, Lei Mubai tampak sangat percaya diri. Saya berharap Guru Besar Yuhuang dapat menikahkan Yang Mulia Qianyu dengan saya. Jika demikian, Sekte Thunderclash bersedia membantu Divine Phoenix Island dengan cara apapun untuk melawan wilayah Demon Laut Selatan. Saat Lei Mubai berbicara, Mu Qianyu ketakutan, dia sebenarnya ingin menikahinya. Namun bagi para murid Divine Phoenix Island, mereka seperti sepanci minyak panas yang dituangkan ke dalam tong berisi air dingin, mereka langsung meledak dalam kemarahan yang sangat besar. Terutama para murid laki-laki, hati mereka meledak karena amarah. Mu Qianyu adalah orang suci dari Pulau Phoenix Suci. Dalam benak para murid ini, dia tidak berbeda dengan seorang dewi.
Ingin menikahi Mu Qianyu sebagai istri. Ini adalah tindakan yang tidak terpikirkan. Karena di mata para murid laki-laki ini, Mu Qianyu adalah keberadaan yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekarang ada orang yang benar-benar datang dari Sekte Thunderclash, dan berani secara terang-terangan mencemarkan nama baik Dewi Hati mereka. Ini sungguh tidak dapat ditoleransi. Jika ini tidak terjadi di depan umum, semua murid laki-laki yang benar-benar marah ini pasti sudah bergegas menuju Lei Mubai ini dan mencabik-cabiknya. Kamu hanyalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Menikah dengan yang mulia orang suci. Kenapa kamu tidak melihat dirimu baik-baik dulu? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Dia hanya orang bodoh yang bodoh. Dia pasti sudah gila ketika dia mengembangkan keterampilan petirnya dan menggoreng otaknya, berubah menjadi seorang yang terbelakang. Anak bodoh, rambutmu bahkan belum tumbuh seluruhnya. Berhenti bicara seolah ini mimpi. Pergi dari hadapanku dan pergilah dari rumah. Dibandingkan dengan kehebohan para murid Divine Phoenix Island ini, respons Lin Ming jauh lebih tenang. Menikah dengan Mu Qianyu. Proposisi pernikahan semacam ini pasti mempunyai rencana jahat di baliknya. Entah karena kombinasi kepentingan atau alasan lain. Singkatnya, tidak mungkin Lei Mubai ingin menikah karena cinta atau keinginan akan kecantikan, dan kemudian memutuskan untuk mengambil pernikahan Mu Qianyu sebagai harga kerjasama antara Sekte Thunderclash dan Divine Phoenix Island. Lin Ming tanpa sadar mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya retak. Meskipun dia tidak tahu alasan pasti mengapa Lei Mubai mengusulkan ini, yang dia tahu hanyalah dia ingin naik ke atas panggung dan meratakan senyuman di wajah bodoh Lei Mubai. Melawan pelecehan verbal para murid Divine Phoenix Island yang seperti air pasang, Lei Mubai masih tetap tersenyum. Sebenarnya, yang paling dia inginkan adalah membawa Mu Qianyu dan Mu Bingyun ke dalam haremnya. Belum lagi, betapa hebatnya perasaan bisa menikmati saudara kembar sebagai istrinya. Itu sungguh sebuah kebahagiaan. Dan yang paling penting adalah Mu Qianyu dan Mu Bingyun sama-sama memiliki garis keturunan binatang suci. Entah itu garis keturunan Vermilion Bird atau garis keturunan Blue Luan, keduanya akan memberikan manfaat besar bagi budidayanya. Tidak hanya itu, dia juga bisa mempelajari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dan Blue Luan Abstract Phantom Code. Hal itu akan menjadi alasan yang bagus untuk bersukacita. Jika dia bisa mendapatkan segalanya, maka itu bukan hanya kesempatan keberuntungan, tapi hanya takdir besar yang jatuh ke tangannya. Adapun Sekte Thunderclash yang membantu Divine Phoenix Island, dia pasti bisa menghindarinya. Pertama, dia akan memulai serangan kikuk terhadap wilayah Demon Laut Selatan dan membunuh beberapa orang untuk menenangkan Divine Phoenix Island. Kemudian, begitu dia berhasil mendapatkan keperawanan Mu Qianyu, dia akan membuat Sekte Thunderclash melakukan pengkhianatan secara tiba-tiba. Ketika saatnya tiba, mungkin perang Divine Phoenix Island dengan South Sea Demon Region akan selesai lebih awal dari yang diperkirakan. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah dia tidak bisa mendapatkan Mu Bingyun. Ketika Divine Phoenix Island hancur di bawah tangannya, Mu Bingyun mungkin lebih memilih kematian. Sayang sekali garis keturunannya akan musnah seiring dengan tubuh cantiknya. Saat Lei Mubai memikirkan masa depan yang penuh penyesalan ini, dia tersenyum dan melirik ke arah Mu Bingyun, menutupi keinginan serakah yang muncul di dalam hatinya. Kamu ingin menikah dengan Qianyu? Mu Yuhuang tersenyum sambil menatap Lei Mubai. Ya, saya meminta bantuan guru besar. Bermimpilah. Lei Mubai belum selesai, ketika dia disela dengan keras oleh suara gemuruh dari Mu Yuhuang. Senyum Lei Mubai menegang. Menurutnya, kondisi yang dia berikan sudah sangat baik. Divine Phoenix Island saat ini berada dalam posisi yang sangat berbahaya, bahkan bisa dikatakan bahwa mereka sedang menghadapi ancaman kepunahan. Menikahi seorang saintes dengan imbalan dukungan sekte kelas 4 sepertinya merupakan hal yang masuk akal. Terlebih lagi, itu adalah pernikahan, dan dia tidak seperti menjual tubuhnya. Dengan status, penampilan, dan kekuatannya, dia benar-benar layak untuk Mu Qianyu. Menikahinya sama sekali tidak berarti mempermalukannya. Mengapa Tuan Leluhur Yuhuang mengatakan ini? Mu Yuhuang mencibir, ekspresinya kejam saat dia berkata, wanita tua ini tidak segan berdebat dengan wanita bejat yang menjijikkan sepertimu. Jika Anda ingin menantang semua junior di Divine Phoenix Island saya, Anda boleh. Tapi jika kamu ingin menikahi Qianyu, bermimpilah. Kulit pucat Lei Mubai sangat jelek. Dalam situasi ini, dia justru dicaci maki sebagai wanita bejat yang menjijikkan, ini benar-benar memalukan. Dia hanya dengan enggan berhasil mempertahankan senyuman di wajahnya, menekan amarah yang membara di hatinya. Dia berbalik untuk melirik Mu Fengxian. Bagaimanapun, tas tua ini masih merupakan otoritas tertinggi di Divine Phoenix Island. Tapi saat dia meliriknya, dia melihat mata Mu Fengxian setengah tertutup, senyuman terlihat di bibirnya seperti dia sedang tertidur lelap. Wajah pucat Lei Mubai benar-benar tenggelam. Tuan Besar Yuhuang, mohon berhati-hati dengan cara Anda berbicara. Jika Anda tidak ingin menyinggung orang lain, Anda tidak boleh membuat pernyataan yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab di depan umum. Jika tidak, Anda mungkin menyesal jika memengaruhi aliansi antara wilayah 5 elemen dan Pulau Phoenix Ilahi. Kamu mungkin menyesal jika mempengaruhi aliansi antara wilayah 5 elemen dan Pulau Phoenix Ilahi. Apakah kamu mengancam wanita tua ini? Hehehe, hahaha. Mu Yuhuang tiba-tiba menggebrak meja dengan tinjunya. Dengan suara hancur, meja perjamuan yang dia tampar seluruhnya berubah menjadi bubuk. Bahkan mangkuk dan piring batu giok hancur berkeping-keping. Anak kecil yang bodoh,
apakah kamu percaya bahwa wanita tua ini tidak akan menamparmu sampai mati dengan satu tangan? Menurutmu aliansi antara wilayah 5 elemen dan Pulau Phoenix Ilahi milikku dapat dengan mudah dijanjikan oleh junior sepertimu? Lelucon yang luar biasa. Jika Lei Jingtian benar-benar memiliki niat ini, dia tidak akan menciptakan begitu banyak rintangan bodoh di jalanku, mencoba menghalangiku di setiap kesempatan. Apakah menurut Anda wanita tua ini mudah tertipu seperti anak berusia 3 tahun yang beringus? Anda tidak berniat membentuk aliansi ini sejak awal, jadi wanita tua ini tidak tertarik untuk meminta apapun dari Anda. Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Divine Phoenix saya ditakdirkan untuk binasa hanya karena saya tidak mendapat bantuan dari sekte Anda. Jika kamu ingin menantang para elit heroik dari Divine Phoenix Island milikku, silakan bertarung sebanyak yang kamu mau, tapi jangan terlalu banyak bicara omong kosong bodoh di hadapanku. Xiao Qing, lakukan gerakanmu. Serangkaian balasan cepat Mu Yuhuang yang menyerang Lei Mubai menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Bahkan Lei Jingtian terkejut. Dia tidak mengira Mu Yuhuang akan memiliki reaksi yang begitu keras dan keras. Lei Jingtian dengan dingin mendengus dan berkata, Mu Yuhuang, aku memberimu 3 poin rasa hormat, namun kamu mengabaikan semua sopan santun dan menindas yang lemah. Mu Yuhuang mencibir. Terus, aku akan menindasmu dan apa yang bisa kamu lakukan? Sudah beberapa hari ini kau menggerutu dengan keangkuhan bodohmu di depan wanita tua ini, berkali-kali mengejek dengan nada sinismu bahkan menghancurkan aliansi yang diusung wanita tua ini. Bagi teman dan tamu, wanita tua ini sopan, tapi bagi wanita murahan sepertimu, wanita tua ini hanya ingin meludahi wajahmu. Setelah Mu Yuhuang berbicara, terjadi keheningan total, bahkan setetes pin pun terdengar di seluruh lapangan perjamuan. Setiap murid Divine Phoenix Island tercengang. Ini adalah Lei Jingtian, penguasa sekte Thunder Chess. Hanya dengan menghentakkan kakinya, dia bisa menyebabkan gelombang meningkat di wilayah 5 elemen. Namun dalam acara formal seperti itu, Mu Yuhuang mencemoohnya dan menyebutnya sebagai wanita murahan. Kamu, Lei Jingtian gemetar karena marah. Bagus sekali, Mu Yuhuang. Orang tua ini, Lei Jingtian juga ingin melontarkan beberapa kata kejam. Tapi, setelah dia memperhatikan Mu Fengxian yang sedang duduk di dekat Mu Yuhuang, dia berhenti, kata-kata itu tercekat di tenggorokannya, menelan ludahnya dan terengah-engah seperti kehabisan napas. Wajah Lei Mubai telah jatuh hingga hampir meneteskan air. Sejak guru besar Yuhuang berbicara, biarlah begitu. Kemudian, saya masih meminta nasihat dari semua elit heroik muda di Divine Phoenix Island. Karena guru besar tampak begitu percaya diri, saya ingin bertanya, jika saya bisa mengalahkan semua murid Pulau Phoenix Suci sendirian, lalu bagaimana? Bab 380, Guntur Setan Pemadam Darah. Wajah Lei Mubai telah jatuh hingga hampir meneteskan air. Sejak guru besar Yuhuang berbicara, biarlah begitu. Kemudian, saya masih meminta nasihat dari semua elit heroik muda di Divine Phoenix Island. Karena guru besar tampak begitu percaya diri, saya ingin bertanya, jika saya bisa mengalahkan semua murid Pulau Phoenix Suci sendirian, lalu bagaimana? Kata-kata Lei Mubai jelas menantangnya untuk bertindak. Dia menghitung bahwa Mu Yuhuang memiliki kepribadian yang sangat tangguh dan pantang menyerah yang tidak mau menerima kekalahan, jadi dia hanya bisa memprovokasi dia seperti ini. Kamu ingin menghasutku agar aku menganggap masalah pernikahan Qianyu sebagai pertaruhan denganmu. Lei Mubai dengan tenang menatap Mu Yuhuang, gagasan ini jelas ada di hatinya. Mu Yuhuang tertawa 2 kali dengan muram. Tiba-tiba, alisnya yang ramping terangkat, dan aura seluruh tubuhnya muncul. Dalam sekejap mata, lingkaran api merah terlihat muncul dari sekelilingnya, ini adalah kekuatan api mengerikan yang terkondensasi dari energi asal api. Cincin api itu langsung menyebar ke seluruh penonton jamuan makan. Itu tidak menyebabkan kerusakan, dan bahkan tidak ada satu piring pun yang pecah menjadi 2, tapi semua orang yang hadir merasakan tekanan yang mengerikan seperti puncak gunung yang menimpa mereka. Terutama Lei Mubai, yang menanggung beban terberat dari aura ganas ini, dia merasa organ tubuhnya seperti dipukul palu godam dan terpaksa mundur beberapa langkah, kakinya membentur lantai dengan suara, deng deng deng. Suara Mu Yuhuang terdengar dingin, menyerahlah pada gagasan ini di dalam hatimu. Wanita tua ini tidak pernah takut pada siapapun dalam melakukan taruhan judi. Tapi wanita tua ini juga tidak akan menjadikan pernikahan Qianyu sebagai taruhan judi. Jika kamu ingin bertaruh pada hal lain, wanita tua ini akan menemanimu. Saat Mu Yuhuang berbicara, Mu Qianyu perlahan bergerak ke belakangnya, memandangi rambut Mu Yuhuang yang telah lama berubah menjadi perak, dan mengerucutkan bibirnya. Mu Qianyu tidak mengatakan apapun. Dia sadar bahwa Mu Yuhuang belum pernah menikah seumur hidupnya, dan juga belum pernah memiliki anak sebelumnya. Dia tahu bahwa Mu Yuhuang menganggapnya sebagai putri kandungnya sendiri. Adegannya tegang, seolah bisa meledak kapan saja. Lei Mubai menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan menekan esensi sejati yang bergolak di dalam tubuhnya yang diperburuk oleh aura mengerikan Mu Yuhuang. Saya tidak tertarik bertaruh pada hal lain. Karena High Master tidak tertarik, maka itu juga tidak masalah. Dengan statusku sebagai utusan tanpa batas dari Sekte Thunder Chess, aku menantang semua elit heroik di Pulau Phoenix Ilahi. Kata-kata Lei Mubai dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Sebagai putra suci dari wilayah Demon Laut Selatan, dan juga talenta terbaik dari Sekte kelas 5, dia secara alami meremehkan murid-murid Divine Phoenix Island. Aku ingin menggunakan metode pernikahan ini untuk mengambil keperawanan Mu Qianyu dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk membuat Sekte Thunder Chess mengkhianati Divine Phoenix Island.
Tapi aku tidak tahu jenis obat apa yang diminum oleh tas tua Mu Yuhuang ini sehingga dia langsung mencapku sebagai wanita bejat, dan bahkan tidak mempertimbangkan masalah itu sebelum menolakku. Apakah dia ingin Mu Qianyu berakhir seperti dia dan tidak pernah menikah seumur hidupnya? Mungkinkah wanita tua ini menemukan sesuatu yang salah pada tubuhku? Lei Mubai memikirkan hal ini dan hatinya menegang saat itu juga. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Dengan kepribadiannya, jika dia benar-benar mengenaliku, maka dia mungkin akan menangkapku di sini. Bukan hanya itu, tapi tidak ada cacat pada tubuhku. Mungkinkah hanya intuisinya yang memberitahunya bahwa aku punya rencana lain dan dengan tegas menolakku? Lei Mubai mengertakkan giginya, berharap dalam hatinya dia bisa mencabik-cabik Mu Yuhuang. Karena aku tidak bisa mengambil keperawanan Mu Qianyu, aku akan menghancurkan semua murid utama Divine Phoenix Island. Karena saya telah bertekad untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, saya harus melangkahi mayat sejumlah besar orang jenius untuk mencapai puncak itu. Saya akan menghancurkan kepercayaan diri mereka dan mengukir pengalaman ini di hati saya. Mu Yuhuang, karena kamu berani bertindak seperti ini kepadaku, aku akan mematahkan semangat murid-muridmu sehingga mereka akan kesulitan untuk melangkah ke ranah inti berputar. Inilah balas dendam yang akan kulakukan atas penghinaanmu terhadapku hari ini. Memikirkan hal ini, Lei Mubai menatap Mu Xiaoqing, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai jahat. Pertama, dia akan mulai dengan gadis ini. Sayang sekali garis keturunan beluluan di dalam tubuhnya terlalu tipis, jika tidak, mencicipinya akan sangat lesat. Mu Xiaoqing mengerutkan kening. Dia merasa Lei Mubai di depannya ini tidak berbeda dengan ular yang dingin dan berbahaya, matanya dipenuhi dengan agresivitas. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dengan dingin berkata, keluarkan senjatamu. Senjata, Lei Mubai menyilangkan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan nada meremehkan, untuk menghadapi orang sepertimu, aku tidak membutuhkan senjataku. Jika kamu bisa bertahan melawan 5 gerakanku, aku akan menganggap ini kemenanganmu. Apa? Alis tipis Mu Xiaoqing terangkat, kemarahan berdenyut di dalam hatinya. Bukan hanya Mu Xiaoqing, tapi semua murid Divine Phoenix Island marah. Lei Mubai ini terlalu sombong. Semua kata-kata ini dikatakan untuk mempermalukan pihak lain. Biasanya ketika seniman bela diri lain bertarung, meskipun seseorang tahu lawannya jauh lebih rendah, mereka akan tetap menghormati lawannya. Tapi, kata-kata ini jelas-jelas diucapkan untuk mempermalukan pihak lain dan menyerang kepercayaan diri mereka. Kamu terlalu menjijikkan. Mu Xiaoqing mengatupkan giginya, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Karena Lei Mubai telah mengucapkan kata-kata seperti itu, pertempuran ini akan terus berlanjut, dan tidak hanya itu, tetapi berlanjut dengan cara yang paling kejam dan putus asa. Tidak ada gunanya mencoba membujuk Mu Xiaoqing sebaliknya. Jika dia dipermalukan oleh lawannya seperti ini dan memilih mundur, menelan rasa malu yang menentukan ini, hasilnya bahkan akan lebih buruk daripada menderita kekalahan telak. Xiaoqing, Lei Mubai adalah talenta peringkat Sein. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya, akui kekalahan sekarang. Mu Yuhuang takut Mu Xiaoqing akan terprovokasi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal, jadi dia memperingatkannya dengan transmisi suara esensi sejati. Bakat peringkat Sein. Mu Xiaoqing tersentak. Sebenarnya dia sudah menduga hal ini. Jika Lei Mubai berani mengucapkan kata-kata kejam, bagaimana mungkin dia tidak percaya diri dengan kekuatannya? Namun jauh di lubuk hatinya, dia memiliki sifat pantang menyerah dan tidak berniat untuk menyerah. Jadi bagaimana jika kamu adalah talenta peringkat Sein? Meski aku lebih lemah darimu, aku tetap akan memaksamu menggunakan senjatamu. Setidaknya, meski aku kalah, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku dalam 5 langkah. Mu Xiaoqing menstimulasi esensi sejati dalam tubuhnya secara ekstrim, memutar kode pantom abstrak luan biru. Meski marah, dia tetap mempertahankan alasannya yang tenang, tidak kehilangan semangat. Jika dia menyerangnya dengan kasar, dia akan dikalahkan lebih cepat. Hehe, kamu cukup pintar, tapi tetap saja tidak berguna. Lei Mubai menyatukan kedua tangannya, dan busur petir merah melintas di tangannya seperti roh hidup yang indah. Suara berderak samar terdengar di udara. Busur petir merah ini samar-samar memancarkan aura darah. Petir merah. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat kilat warna ini. Saat lampu merah mulai memancar lebih terang, menjadi semakin menyilaukan, guntur di tangan Lei Mubai tampak seperti gumpalan darah yang mengambang. Guntur jiwa. Ini sebenarnya adalah jiwa guntur tingkat bumi. Seorang murid sekte Thunderclash berteriak, tertegun. Bahkan Zhou Lai pun tercengang. Dia memiliki jiwa guntur di tubuhnya, tapi itu adalah jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi. Meski begitu, sekte Thunderclash miliknya telah membayar mahal untuk membantunya menyelesaikan penyerapannya. Mu Qianyu menghela nafas ringan, ini sebenarnya adalah guntur iblis pemadam darah. Dalam legenda, ini berbicara tentang banyak medan perang kuno di mana banyak pembangkit tenaga listrik jatuh dari langit, menciptakan tanah yang gelap dan tidak menyenangkan. Medan perang ini juga merupakan tempat di mana terjadi guntur yang hebat. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, jiwa guntur akan lahir dari menyerap esensi darah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menjadi guntur iblis pemadam darah. Guntur iblis pemadam darah bisa menelan esensi darah musuh dan menggunakannya untuk diri sendiri. Ini adalah jenis guntur yang sangat jahat dan kejam. Tidak hanya itu, tapi itu adalah jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah.
Itu setara dengan guntur ilahi naga banjir ungu milik Lin Ming. Nilai seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh Master Ranah Xiantian non-menengah. Bahkan jika sebuah sekte besar menggunakan segala macam bahan tambahan dan menyediakan segala macam fasilitas dan bantuan, dengan membayar harga yang mahal, paling banyak mereka akan dapat membantu Master Xiantian awal dalam menyerap ini. Namun kini, ia justru diserap oleh Lei Mubai ini. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Lei Mubai memiliki kekuatan yang setara dengan Master Xiantian awal, tetapi itu berarti bahwa dalam aspek bakat petir, mungkin saja dia adalah seorang jenius mengerikan yang tiada taranya. Tentu saja, ini jauh lebih buruk daripada Lin Ming, yang telah menyerap guntur ilahi naga banjir ungu dengan budidaya di puncak penempaan tulang. Lei Mubai telah menyerap guntur iblis pemadam darah ini di alam awal Haltian. Fakta ini cukup membuat guncangan di hati Mu Qianyu mereda. Suara Mu Yuhuang terdengar berat, Lei Mubai ini sudah memiliki bakat untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Selama dia bisa mengumpulkan takdir di sekelilingnya, dia akan menjadi kaisar yang tak tertandingi 100 tahun dari sekarang. Untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, bakat dan takdir sangat diperlukan. Mu Yuhuang percaya bahwa Lin Ming memiliki harapan besar untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, dan itu karena dia melihat takdir besar pada tubuhnya. Adapun Lei Mubai ini, dia memiliki bakat yang cukup menantang surga, yang kurang darinya hanyalah takdir yang cukup besar. Tuan yang terhormat, jika itu benar-benar guntur iblis pemadam darah, maka Xiao Qing akan berada dalam bahaya. Jika terjadi kesalahan, akan ada luka tak kasat mata yang tertinggal di dalam dirinya, mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Guntur iblis pemadam darah bisa menelan esensi darah seorang seniman bela diri. Tapi sekali kehilangan esensi darah, sangat sulit untuk pulih dari kehilangan ini. Jika hilang sedikit saja akan mempengaruhi pencapaian seseorang di masa depan. Alis Mu Yuhuang berkedut. Melawan guntur iblis pemadam darah, itu tentu saja merupakan situasi yang berbahaya. Tetapi jika Mu Xiaoqing mundur tanpa perlawanan, ini juga akan menciptakan roh jahat di dalam hati Mu Xiaoqing, akan sangat sulit baginya untuk mengatasi rintangan ini. Bukan hanya itu, Lei Mubai lebih muda dari Mu Xiaoqing, dan budidayanya hanya berada di alam Haltian awal, sedangkan Mu Xiaoqing berada di puncak alam Haltian awal. Mu Xiaoqing melampauinya dalam hal usia dan kultivasi. Jika dia dipermalukan dan tidak melawan, aib semacam ini akan menjadi pukulan fatal bagi hati seorang seniman bela diri. Di alun-alun, guntur iblis pemadam darah Lei Mubai telah melilit seluruh tubuhnya. Itu seperti ular berbisa yang melilit manusia. Ambil langkah pertamaku, Blood Thunder Claw. Lei Mubai tiba-tiba melangkah ke depan, lampu merah di sekitar tangannya mengembun menjadi cakar raksasa. Lampu merah di tangannya segera padam, meluas menjadi cakar berdarah besar yang mencengkeram Mu Xiaoqing. Cakar berdarah itu bahkan belum mendekat, tapi Mu Xiaoqing merasakan esensi darah di dalam tubuhnya mengalami gaya tarik, menyebabkan turbulensi di dalam esensi aslinya. Dalam situasi ini, Lei Mubai tidak berani secara terang-terangan menelan sari darah Mu Xiaoqing. Dengan wanita tua Yuhuang di belakangnya yang melindunginya, dia harus melepaskan ini. Tetap saja, dia bisa melukainya dengan parah. Cakar itu terbang keluar, membawa suara guntur yang menggelegar. Mu Xiaoqing menggigit bibirnya, dan cahaya biru yang dalam dan cerah muncul dari pedang biru di tangannya. Hantu teratai es muncul di belakang Mu Xiaoqing, bunga teratai es mulai mekar. Pedang teratai biru, bunga teratai biru yang berputar bertabrakan dengan cakar berdarah merah Lei Mubai, dan cahaya cemerlang memancar, sangat indah. Kristal es biru yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga yang tersebar di udara oleh keindahan surgawi di sekelilingnya, dengan busur petir merah berterbangan dengan kejam ke seluruh penjuru. Esensi sejati melonjak, vitalitas darah anjlok. Udara dingin yang mengerikan terbang ke segala arah, dan lapisan es langsung menutupi tanah. Namun, semua kristal es ini dilapisi dengan warna merah darah yang aneh, seolah-olah itu adalah kristal merah yang sangat indah. Pada saat gelombang kejut esensi sejati melewati Lin Ming, hatinya bergetar. Perasaan ini lagi. Lin Ming merasakan fluktuasi jiwa yang sangat familiar dalam gelombang kejut esensi sejati ini. Saat Lei Mubai naik ke atas panggung, dia juga merasakan hal ini sekali. Dia pikir dia salah merasakan, tapi sekarang dia merasakannya sekali lagi. Apa yang menyebabkan hal ini? Lin Ming cemas, hatinya ragu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.